Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang nama senyawa turunan alkana. Apa itu senyawa turunan alkana? Senyawa turunan alkana adalah senyawa-senyawa yang berasal dari alkana, yang satu atau lebih atom hanya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Gugus fungsi merupakan gugus penentu sifat. Kemudian ada 7 senyawa turunan alkana. Yang pertama, alkohol. Ia digunakan di kehidupan sehari-hari sebagai antiseptik atau hand sanitizer. Dan yang kedua, eter. Digunakan sebagai pelarut atau obat bius. Dan yang ketiga, aldehid, contohnya formalin. Dan yang keempat, keton, yang digunakan untuk pembersih obat kuku. Kelima, ada asam karbosilat, contohnya cuka. Dan yang keenam, ester, merupakan turunan senyawa alkana yang memiliki aroma bermacam-macam. Yang terakhir, ada haloalkana, digunakan sebagai obat bius. Kemudian ada gugus fungsi dan rumus umum. Yang pertama, alkohol memiliki rumus fungsi, cirinya adalah OH. Dan yang kedua, eter, O yang memikat si alfil di kedua sisinya. Ketiga, aldehid, cirinya ada C yang terikat rangkap dengan H. Dan yang keempat, keton, yang berikatan rangkap dengan H dan ada dua tangan yang lain untuk memikat alkil di kedua sisi. Kelima, ada asam karbosilat, yaitu C yang mengikat O dan mengikat H, satu tangan mengikat alkil. Ester, C yang berikatan rangkap dengan O mengikat alkil dan berikatan dengan O secara tunggal dan O-nya mengikat alkil yang lain. Dan yang terakhir, haloalkana, alkil yang berikatan dengan salah satu unsur golongan halogen. Bagaimana kita memberikan nama untuk senyawa turunan alkana? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi gugus fungsinya, apakah termasuk alkohol, eter, ester, dan lain-lainnya. Setelah itu, kita memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsinya, atau gugus fungsi harus berada di nomor paling kecil. Yang ketiga, menuliskan nomor, dimulai dari salah satu ujung sehingga posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Menuliskan nama dimulai dengan nama cabang, kemudian nama rantai induk. Cabang-cabang sejenis digabung dan dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Penulisan cabang yang berbeda diurutkan sesuai dengan urutan abjad, sama seperti yang sudah kita pelajari di kelas 11. Ini merupakan contoh gugus senyawa alkohol karena ada OH-nya. Kemudian kita tentukan rantai utamanya. Rantai terpanjang ada di 7C. Kita berikan nomor dari sebelah kanan supaya OH berada di nomor paling kecil. Kemudian kita berikan nama dimulai dari cabang, ada 2 cabang, etil dan metil. Maka etil dituliskan terlebih dahulu, yaitu 5 etil. Cabang metodenya ada 2, maka digabung 4,6 dimetil. Posisi gugus OH nomor 2, kemudian jumlah rantai utamanya 7, maka heptana. Karena di alkohol, maka menjadi heptanol yang berakhiran dengan O. Kita lihat tata nama untuk turunan alkana yang lainnya. Jika kita mendapatkan struktur seperti ini, langkah pertama kita lihat gugus fungsinya. Karena dia ada OH, maka struktur ini masuk ke dalam senyawa alkohol. Ya, alkohol. Langkah pertama, kita tentukan rantai utama, rantai terpanjang yang dibentuk, di mana OH harus berada di nomor paling kecil. Kita berikan nomor dari sebelah kanan. Penamaan dimulai dari cabang. Cabang ada di nomor 3. Yang dimana di sini 3 metil. Kemudian posisi OH ada di nomor 2. Rantai utamanya jumlahnya 4, maka
Butana karena dia alkohol menjadi butanol dan berakhiran dengan ol. Jika strukturnya seperti ini, kita lihat di sini ada O yang mengikat alkil di kedua sisinya. Maka senyawa ini termasuk ke dalam senyawa eter. Pemberian nama untuk eter kita lihat dari jumlah alkil di sebelah kanan dan kiri O. Kita lihat jumlah yang sedikit. Jumlah yang sedikit di sebelah kiri ada 1, maka dijadikan sebagai gugus alkatsi. Sedangkan alkil yang jumlahnya lebih banyak itu sebagai gugus alkana. Langkah selanjutnya kita berikan nomor di gugus alkana, sehingga gugus alkatsi berada di nomor 1 paling kecil. Kita bisa memberikan nomor dari paling bawah, yaitu 1, 2, dan 3. Sehingga namanya adalah 2. Diikuti gugus alkatsinya. Gugus alkatsi itu jumlah C-nya 1, maka namanya menjadi al-metakotsi. Diikuti oleh alkananya, jumlah C-nya 3, namanya menjadi 2 metakotsi propana. Ini untuk senyawa eter. Jadi kita lihat jumlah C yang terikat di O. Kalau O-nya lebih sedikit, maka akan menjadi gugus alkatsi. Sedangkan C yang lebih banyak, dia menjadi gugus alkana. Sehingga strukturnya seperti ini, ada C berikatan dengan OH, artinya gugusnya aldehid. Untuk aldehid, gugus fungsinya atau C yang berperan sebagai gugus fungsi, dia harus masuk sebagai rantai utama dan berada di nomor 1. Sehingga kita berikan nomor di sebelah kanan 1, 2, 3, dan 4. Penamaan dimulai dari cabang terlebih dahulu. Nomor 3. Ada metil, kemudian rantai utamanya ada 4 menjadi butana karena dia aldehid, berakhiran dengan al dan menjadi butanal. Untuk aldehid, gugus fungsinya C yang mengikat dan H itu selalu di nomor 1. Struktur berikut kita lihat ada C yang berikatan rangkap dengan O mengikat alkil di kedua sisinya, maka gugusnya termasuk ke dalam gugus keton. C yang mengikat O2, dia harus masuk di dalam rantai utama dan harus berada di nomor paling kecil, maka kita nomori dari sebelah kiri, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Penamaan dimulai cabang karena di sini tidak ada cabang, maka langsung posisi gugus fungsi berada di nomor 2. Jumlah C-nya adalah 4, maka dia butana. Karena dia keton, berakhiran menjadi on, menjadi 2 butanon. Jika dijumpai struktur seperti ini, ada C berikatan dengan OH, kemudian mengikat OH, sudah dipastikan bahwa dia termasuk ke dalam asam karboksilat. Untuk asam karboksilat, C yang mengikat O dan OH itu harus di nomor 1 di dalam rantai utama. Maka seperti ini kita berikan nomor dari gugus fungsi C gugus fungsi. Penamaan untuk asam karboksilat dimulai dengan kata asam terlebih dahulu, diikuti dengan cabang-cabang berada di nomor 2 metil, kemudian rantai utamanya C-nya ada 3. Maka dia propanoat. Karena dia asam karboksilat, maka menjadi
propanoat berakhiran oat. Asam 2-metil propanoat untuk asam karboksilat. Jangan lupa awalnya selalu ada asamnya. Struktur berikut kita lihat terdapat C yang mengikat O seratap dari O serat tunggal, maka dia termasuk ke dalam kubus senyawa ester. Alkilnya untuk ester pertama kita tentukan alkilnya, di mana alkil itu yang terikat di O secara tunggal. Artinya ada 2, maka ini disebut sebagai etil. Kemudian C yang lain dimulai dari C yang mengikat O serakat itu disebut sebagai kubus alkonoatnya. Jumlah C-nya ada 3. Penamaan dimulai dari gagas etilnya terlebih dahulu atau gugus alkilnya, maka namanya menjadi etil. Dilanjutkan dengan nama alkonoatnya. C-nya ada 3, maka etil propanoat ini untuk ester. Membedakan ester dengan asam karboksilat menjadi namanya pasti kalau asam karboksilat depannya ada asamnya. Yang terakhir, jika strukturnya seperti berikut, kita lihat alkana sebagai biasa. Ada atom dari golongan 7A, artinya dia sebagai haloalkana. Bagaimana kita memberikan nama untuk haloalkana? Pertama, kita buat utamanya terlebih dahulu, halogen. Itu sebagai cabang yang harus dari nomor yang paling kecil. Kalau seperti ini berada dari nomor 2. Penamaan dimulai dari cabang terdahulu. Ada 2 jenis cabang Cl atau kloro, atau cabang metil. Maka penamaan dimulai dari kloro terlebih dahulu. 2 kloro, 2 metil, diikuti dengan rantai utamanya. Ada 3, yaitu propana. Kalau atom yang terikat di alki atau terikat di alkananya Cl, maka dia akan menjadi kloro. Kalau F dia menjadi fluoro, kalau Br menjadi brimo, dan kalau I menjadi lodo. Demikian tata nama senyawa turunan alkana. Sampai jumpa dan terima kasih.